Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yulia Febrianita. Baik, hari ini kita ketemu di materi tentang konsep manajemen dan kepemimpinan dalam keperawatan. Itu dalam manajemen keperawatan ya. Nah, manajemen itu kan biasanya diidentikan dengan cara untuk mengatur beberapa hal secara baik dan sesuai dengan tujuan. Nah, pengaturan dilakukan itu agar hal-hal yang diatur itu berjalan dengan seimbang. Lalu dia lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, di sini nanti kita akan uraikan beberapa pengertian manajemen dan lainnya. Yuk kita simak ya materi kita hari ini. Nah, bisa diartikan manajemen itu adalah proses untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang lain, itu menurut Gillis. Sedangkan menurut Siagian, itu adalah manajemen itu berfungsi untuk melakukan semua kegiatan yang diperlukan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dalam batas-batas yang telah ditentukan pada tingkat administrasi. Sedangkan Liang Li dia katakan bahwa manajemen itu adalah suatu ilmu dan seni perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrolan dari benda dan manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Swanberg mendefinisikan manajemen sebagai ilmu atau seni tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, dan rasional untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dari beberapa pengertian tersebut, dapat kita jelaskan bahwa manajemen itu adalah proses yang dinamis, yang senantiasa berubah, yang sesuai dengan tuntunan perkembangan. Nah, manajemen itu merupakan proses mengorganisir sumber-sumber untuk mencapai tujuan di mana arah tujuan yang akan dicapai ditetapkan berdasarkan visi, misi, filosofi, dan organisasi. Nah, bila kita sudah paham hal-hal itu, kita dapat lanjut apa sih materi-materi manajemen keperawatan dan apa sih pengertian dari manajemen keperawatan itu. Nah, bisa kita artikan di sini, manajemen keperawatan adalah suatu proses bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk memberikan asuhan, pengobatan, dan bantuan terhadap para pasien. Nah, di sini pekerjaan keperawatan itu harus diatur sedemikian rupa, sehingga tujuan pelayanan dan asuhan keperawatan itu dapat tercapai. Siapa yang diatur, untuk apa tujuan pengaturannya dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien, perawat, terus dia menerapkan manajemen keperawatan itu dalam bentuk manajemen asuhan keperawatan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas prinsip-prinsip yang mendasari manajemen keperawatan. Ada banyak prinsipnya yang mendasari manajemen keperawatan ini. Yang pertama itu adalah manajemen keperawatan seyogyanya itu berlandaskan perencanaan. Karena melalui fungsi perencanaan, pimpinan itu dapat menurunkan resiko pengambilan keputusan, pemecahan masalah yang efektif dan terencana, dan manajemen keperawatan ini dilaksanakan melalui penggunaan waktu yang efektif. Manajer keperawatan, dia menghargai waktu, akan menyusun perencanaan yang terprogram dengan baik dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, manajemen keperawatan akan melibatkan pengambilan keputusan berbagai situasi maupun permasalahan yang terjadi. Dalam pengelolaan kegiatan keperawatan, dia memerlukan pengambilan keputusan di berbagai manajerial. Nah, prinsip berikutnya itu memenuhi kebutuhan ASKEP pasien atau asuhan keperawatan pasien yang merupakan fokus perhatian manajer keperawatan itu dengan mempertimbangkan apa yang pasien lihat, apa yang pasien pikirkan dan yakini dan inginkan. Nah, kepuasan pasien itu merupakan poin utama dari seluruh tujuan keperawatan. Nah, manajemen keperawatan harus terorganisir.
Nah, pengorganisasian itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, pengarahan merupakan elemen kegiatan manajemen keperawatan yang meliputi proses pendelegasian, supervisi, koordinasi, pengendalian. Nanti kita akan bahas satu-satu ya terkait hal ini yang telah hal-hal tersebut juga sudah diorganisasikan. Nah, manajer keperawatan yang baik adalah manajer yang dapat memotivasi staf untuk memperlihatkan penampilan kerja yang baik. Nah, selanjutnya, manajemen keperawatan itu menggunakan komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif itu akan mengurangi kesalahpahaman dan memberikan persamaan pandangan, arah, dan pengertian di antara bawahannya. Nah, pengembangan staf itu penting untuk dilaksanakan sebagai upaya mempersiapkan perawat pelaksana untuk menduduki posisi yang lebih tinggi ataupun upaya manajer untuk meningkatkan pengetahuan karyawannya. Nah, selanjutnya prinsip berikutnya adalah pengendalian merupakan elemen manajemen keperawatan yang meliputi penilaian tentang pelaksanaan rencana yang telah dibuat, pemberian instruksi dan menetapkan prinsip-prinsip melalui penetapan standar, membandingkan penampilan dengan standar, dan memperbaiki kekurangan-kekurangan. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip itu, maka seorang manajer, administrator, atau bawahan sebaiknya bekerja sama dalam merencanakan dan mengorganisasikan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya agar tercapai apa tujuan kita bersama yang udah kita tetapkan sebelumnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Itu adalah lingkup manajemen keperawatan. Nah, lingkup manajemen keperawatan. Sini mempertahankan kesehatan itu udah menjadi sebuah industri besar yang melibatkan berbagai aspek upaya kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan itu juga sudah menjadi hak yang paling mendasar bagi semua orang dan memberikan pelayanan kesehatan yang memadai dan akan membutuhkan upaya perbaikan menyeluruh dari sistem yang ada. Nah, pelayanan kesehatan yang memadai sangat dipengaruhi oleh pelayanan keperawatan yang ada di dalamnya. Nah, keperawatan itu merupakan disiplin praktek klinis. Nah, manajer keperawatan yang efektif sebaiknya dia paham dan mampu dalam memfasilitasi pekerjaan perawat pelaksana, kayak menggunakan proses keperawatan dalam setiap aktivitas askepnya, melaksanakan intervensi keperawatan berdasarkan diagnosa keperawatan yang ditetapkan, menerima akuntabilitas kegiatan keperawatan, serta hasil-hasil keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat, serta mampu mengendalikan lingkungan praktek keperawatan. Nah, seluruh pelaksanaan kegiatan ini senantiasa diinisiasi oleh para manajer keperawatan melalui partisipasi dalam proses manajemen keperawatan dengan melibatkan para perawat pelaksana berdasarkan layanan-layanan berdasarkan di sini berdasarkan gambaran kita dalam lingkup manajemen itu. Jadi dalam lingkup manajemen itu terdiri dari manajemen operasional atau manajemen layanan dan manajemen asuhan keperawatan. Nah, untuk manajemen layanan atau operasional dapat dilihat di sini, itu pelayanan keperawatan di rumah sakit dikelola oleh bidang perawatan yang terdiri dari 3 tingkatan manajerial dan setiap tingkatan itu dipimpin oleh seseorang yang mempunyai kompetensi yang relevan. Bisa dilihat pada gambar ini, tingkat manajerial itu ada dari bawah, menengah, dan puncak. Jadi ada levelnya. Nah, gimana caranya mencapai hasil yang baik? Ada beberapa faktor yang perlu kita miliki sebagai orang-orang yang memimpin dalam tiap level tersebut. Faktor-faktornya adalah yang pertama, kemampuan menerapkan pengetahuan. Nah,
keterampilan kepemimpinan juga, habis itu kemampuan menjalankan peran sebagai pemimpin, dan kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi dari manajemen. Selanjutnya, manajemen asuhan keperawatan. Nah, manajemen asuhan keperawatan adalah ini suatu proses keperawatan yang menggunakan konsep-konsep manajemen di dalamnya kayak perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengendalian, dan evaluasi. Lalu ada manajemen asuhan keperawatan ini, dia menekankan pada penggunaan proses keperawatan, dan hal ini melekat pada diri seorang perawat. Setiap perawat dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan proses keperawatan untuk mencapai tujuan ASCAP pasien. Nah, proses keperawatan merupakan proses pemecahan masalah yang menekankan pada pengambilan keputusan tentang keterlibatan perawat sesuai yang dibutuhkan pasien. Nah, proses keperawatan itu terdiri dari 5 tahapan. Nah, yang seperti udah kita pelajari, ada 5 tahapan: pengkajian, penentuan diagnosa, intervensi keperawatan, implementasi, dan evaluasi. Nah, selanjutnya, mari kita pahami tentang tujuan dari manajemen keperawatan. Ada berbagai macam tujuan manajemen keperawatan. Yang pertama, itu bisa kita lihat di sini, adalah mengarahkan seluruh kegiatan yang kita rencanakan. Nah, yang kedua, mencegah atau mengatasi permasalahan manajerial. Yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh komponen yang ada. Lalu meningkatkan metode kerja keperawatan sehingga staf perawatan itu bekerja lebih efektif dan efisien. Mengurangi waktu kerja yang sia-sia dan mengurangi duplikasi tenaga dan upaya. Seperti itu. Nah, ada di sini hasil akhir atau output yang kita harapkan dari manajemen keperawatan. Yang pertama itu adalah terselenggaranya pelayanan. Terus asuhan keperawatannya berkualitas, adanya yang namanya pengembangan staf, dan ada budaya riset di bidang keperawatan. Nah, setelah kita pahami hal ini, jadi manajemen keperawatan itu bisa kita tekankan bagaimana manajer keperawatan itu secara struktural dia mengatur anggota staf keperawatannya dan sumber daya yang lainnya untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Sedangkan manajemen ASCAP atau asuhan keperawatan digunakan oleh perawat dalam menyelesaikan masalah pasien. Atau bisa dikatakan bahwa perawat adalah manajer asuhan keperawatan. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Yaitu tentang prinsip-prinsip manajemen keperawatan. Nah, agar manajemen itu dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dan mencapai tujuan organisasi kita, maka pemahaman tentang prinsip-prinsip ini sangat dibutuhkan. Ada 7 prinsip, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Perencanaan itu adalah fungsi dasar dan pertama dari dalam manajemen. The first function of management. Nah, semua fungsi manajemen itu tergantung dari perencanaan. Nah, perencanaan itu juga bisa kita bilang proses berpikir atau proses mental untuk membuat keputusan dan peramalan. Nah, seperti halnya kita sajalah, jika misalnya kita dalam hidup tidak melakukan sebuah perencanaan dalam hidup, itu tentunya hidup kita tidak terarah seperti itu. Nah, selanjutnya penggunaan waktu efektif. Nah, prinsip kedua adalah bagaimana kita menggunakan waktu yang efektif, effective utilization of time. Nah, penggunaan waktu yang efektif ini sangat berhubungan sekali dengan pola pengaturan dan pemanfaatan waktu yang tepat dan memungkinkan berjalannya roda organisasi dan tercapainya juga tujuan organisasi. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan, decision making. Nah, pengambilan keputusan itu adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau pengetahuan yang membawa kita pada pemilihan di antara beberapa alternatif yang tersedia yang dilakukan oleh
si pembuat keputusan itu. Nah, keputusan juga itu dibuat untuk mencapai tujuan itu terlaksana. Dan terjadinya melaksanakan implementasi dari pilihan keputusan yang kita ambil. Nah, selanjutnya prinsip pengelola atau pemimpin, manager or leader. Manajer itu adalah yang bertugas mengatur manajemen, memerlukan keahlian dan tindakan nyata agar para anggota itu menjalankan tugas dan wewenang dengan baik. Adanya manajer yang mampu memberikan semangat, mengontrol, dan mengajak mencapai tujuan merupakan sumber daya yang sangat menentukan. Nah, yang kelima itu prinsipnya adalah tujuan sosial atau social goal. Nah, manajemen yang baik harus memiliki tujuan yang jelas. Nah, tuh. Dan ditetapkan dalam bentuk visi, misi, dan tujuan organisasi. Jadi, jika kita dalam sebuah organisasi, bentuklah yang namanya visi, misi dari organisasi tersebut. Nah, yang berikutnya adalah pengorganisasian, organizing. Ini pengelompokan sejumlah aktivitas kayak untuk mencapai sebuah tujuan yang kita harapkan seperti itu. Selanjutnya prinsip perubahan atau change. Nah, ini seperti proses pergantian dari suatu hal dengan yang lainnya yang berbeda dari sebelumnya. Nah, perubahan yang terjadi dalam manajemen keperawatan itu perubahannya dijadikan prinsip karena sifat layanan yang dinamis dia mengikuti karakteristik pasien yang akan kita layani. Nah, apa sih sebenarnya kaitannya manajemen dan kepemimpinan? Apa sih bedanya manajer dengan leader? Nah, bisa kita lihat ya di lingkungan kita ada berbagai macam tokoh masyarakat, baik itu di lingkungan masyarakat kita, ada RT, RW, habis itu ada di daerah di ke puskesmas, atau misalnya di rumah sakit, di kampus. Jadi perlu kita ketahui penting yang namanya melakukan pengelolaan atau manajemen. Nah, yang kita sebut dengan manajer dan seorang yang mempunyai massa pengikut dan ditunjuk karena ketokohannya itulah yang disebut sebagai leader atau pemimpin. Ya. Nah, di sini saya jabarkan perbedaan manajer dan leader itu. Manajer itu adalah posisi formal sesuai struktur organisasinya. Sedangkan leader seringkali tanpa ada kewenangan yang didelegasikan, tapi dia memiliki power. Nah, kalau manajer dia itu punya sumber power yang terlegitimasi, sedangkan leader mempunyai peran yang lebih beragam. Di manajer, dia melakukan fungsi tugas dan tanggung jawab tertentu, sedangkan di leader bisa bukan dari organisasi formal. Selanjutnya, manajer itu menekankan pada kontrol, pembuatan keputusan, analisa keputusan, dan hasil. Di leader, fokus pada proses kelompok, pengumpulan info, umpan balik, dan pemberdayaan yang lain. Nah, di manajer, memanipulasi orang, lingkungan, dan waktu, dan sumber lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, menekankan pada hubungan interpersonal. Nah, tanggung jawab akuntabilitas formal lebih besar daripada leader. Nah, mempunyai pengikut yang suka atau sukarela. Nah, kalau manajer itu mempunyai bawahan langsung yang suka dan tidak suka. Sedangkan leader mempunyai tujuan yang mungkin atau tidak merefleksikan organisasi tersebut. Itulah perbedaan dari manajer dan leader. Di sini tampak jelas ya. Nah, jadi bisa kita artikan, kita lanjut ke kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah kemampuan membuat seseorang mengerjakan apa yang tidak ingin mereka lakukan dan menyukainya. Terus kepemimpinan adalah sebuah hubungan di mana satu pihak itu memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mempengaruhi perilaku pihak lain yang didasarkan pada perbedaan kekuasaan antara pihak-pihak itu menurut Gillis. Nah, jadi
Kita lihat dari beberapa pengertian tersebut, bisa kita simpulkan ada kata kunci yang bisa kita ambil dari pengertian di atas, yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sebagai pengikutnya. Nah, ada komponen-komponen yang ada dalam kepemimpinan itu, yaitu leader, pengikut, tujuan, situasi, dan komunikasi. Itu adalah penting. Nah, apa saja sih syarat-syarat pemimpin? Nah, ternyata pemimpin itu sebaiknya mengikuti syarat-syarat yang sudah diteliti ya oleh para peneliti. Pemimpin yang handal, dia sebaiknya punya karakteristik yang dipaparkan ini. Ada 3 syaratnya, yaitu yang pertama kekuasaan. Kekuasaan ini merupakan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk memimpin suatu kelompok. Nah, jadi pemimpin itu dia harus punya yang namanya kekuasaan. Jika tidak punya kekuasaan, maka dia akan sulit untuk melakukan instruksi-instruksi atau pekerjaannya. Nah, selanjutnya kewibawaan. Ini merupakan kelebihan, keunggulan yang dimiliki seseorang yang membuat orang lain tuh bersedia melakukan perbuatan tertentu. Nah, jadi butuh sosok yang wibawa bagi seorang pemimpin. Selanjutnya kemampuan. Ini merupakan segala kesanggupan, kecakapan yang dianggap melebihi kemampuan anggota kelompoknya. Jadi seorang pemimpin itu harus melihatkan dia itu lebih baik daripada bawahan-bawahannya. Itulah seorang pemimpin. Nah, di sini syarat pemimpin ini itu adalah bukan syarat yang mutlak, karena kita lihat pemimpin sekarang itu berbagai macam ya tipenya. Nah, pemimpin itu memiliki berbagai macam tipe-tipe juga. Nah, jadi jika pemimpin memiliki syarat-syarat ini, mungkin kita dalam melaksanakan suatu organisasi itu dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi kita. Apa saja peran pemimpin? Yang pertama ada interpersonal role, peranan yang berkaitan dengan hubungan antar pribadi. Informational role, peranan yang berhubungan dengan informasi, baik informasi yang diterima maupun yang harus disampaikan. Selanjutnya decisional role, peranan terkait dengan pembuatan keputusan. Nah, sebagai seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan di atas anggota kelompok lainnya, maka dia harus memperhatikan juga yang namanya azas-azas kepemimpinan. Ini penting sekali, seorang pemimpin harus pahami. Azas yang pertama itu ada azas kemanusiaan. Perhatikan bawahan dan memandang bawahan itu sebagai manusia, bukan robot, seperti itu. Terus azas efisiensi. Dengan sumber daya yang terbatas, pemimpin itu dapat mengefisiensikan untuk kepentingan kelompoknya. Nah, selanjutnya azas kesejahteraan yang lebih merata. Nah, pemimpin berusaha mengurangi kesenjangan dan konflik yang dapat mengganggu jalannya organisasi. Nah, seorang pemimpin tentunya harus dapat berfungsi untuk anggota kelompoknya ya. Nah, selanjutnya fungsi kepemimpinan. Kita lihat di sini ada beberapa fungsi kepemimpinan. Yang pertama itu memandu, menuntun, membimbing, memotivasi, menjalin komunikasi yang baik, mengorganisasi, mengawasi, dan membawa organisasinya pada tujuan yang telah ditetapkan. Lebih tepatnya, seorang pemimpin itu harus menjadi contoh peran, role model bagi yang lainnya. Seperti itu. Ya. Ada di sini bisa dilihat gaya kepemimpinan itu ada berbagai macam. Gaya kepemimpinan itu adalah bisa kita sebutkan di sini cara seseorang memanfaatkan kekuatan yang tersedia untuk memimpin orang lain. Nah, jadi setiap pemimpin itu dia punya gaya kepemimpinan yang beda-beda, itu pasti.
Jadi ada 3 faktor yang menjadi kunci gaya kepemimpinan seseorang yang merupakan faktor saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain, yaitu pemimpin, orangnya dipimpin, dan situasinya. Di sini gaya kepemimpinan itu seorang itu merupakan fungsi dari ketiga variabel yang tertera ini. Nah, jadi di sini kita bisa pelajari apa saja teori-teori kepemimpinan. Nah, kalau misalnya pemimpin tentu akan menjadi sukses tergantung dari orang yang dipimpin, dan itu juga tergantung dari situasi, dan ini saling berkesinambungan semuanya. Ya. Ada di sini ciri-ciri pemimpin yang efektif. Pemimpin itu perlu memahami karakteristik dirinya dan juga bawahannya agar dalam dia menyelesaikan masalah, pemimpin itu dapat mengambil keputusan yang tepat, baik itu dalam keputusan menghadapi masalah ataupun untuk mengambil keputusan mencapai tujuan yang lebih baik. Nah, yang pertama adalah menyusun tujuan dan mempunyai pandangan jauh ke depan, mengembangkan diri, berpikir kritis, menyelesaikan masalah, menghormati individu, mendengarkan orang lain, dan mempunyai keterampilan berkomunikasi. Nah, itu dia materi kita hari ini. Mudah-mudahan